sungguh sedap dipandang mata. Setiap suara sangat berharga untuk majukan negara tercinta. Tata kelola pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilihan umum dan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pada tahap penyimpanan, lokasi penyimpanan harus layak guna, agar dapat menyimpan logistik pada saat diterima dengan cara disusun, diberi alas palet, dan dapat ditutup terpal. Lalu dikelompokkan dan disimpan di tempat terang, serta dijaga petugas pengamanan. Perkenalkan, saya Nelvia Gustina. Saat ini saya diamanahi untuk jabatan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik. Pengadaan logistik untuk pemilu 2024 dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama sudah terselesaikan dengan baik untuk Provinsi DKI Jakarta. Saat ini kita sedang memasuki produksi untuk pengadaan logistik pemilu tahap 2. Logistik pemilu tahap 1 terdiri dari bilik suara, kotak suara, tinta, dan segel. Ini untuk wewenang provinsi. Sudah selesai dengan baik kami laksanakan di 21 November yang lalu, di mana semua logistik yang menjadi wewenang KPU Provinsi DKI Jakarta sudah terdistribusi ke 6 satker kami di KPU Kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian untuk pengadaan logistik pemilu tahap 2 yang menjadi wewenang Provinsi DKI Jakarta adalah pengadaan surat suara untuk DPD, kemudian pengadaan surat suara untuk DPRD, pengadaan sampul kertas, kemudian formulir, dan alat bantu tunarungu khusus untuk DPD. Saat ini kami akan sedang menyusun jadwal untuk melakukan monitoring karena sudah eklik nasional, kemudian sudah menandatangani kontrak, dan nanti kami akan KPU Provinsi DKI Jakarta khusus untuk divisi logistik dan rekan-rekan pimpinan akan mengadakan monitoring peninjauan ke PT penyedia yang memang tersebar di beberapa daerah. Kami meminta untuk semua masyarakat kemudian untuk juga membantu juga mengawasi pelaksanaan logistik pemilu di tahap 1 dan tahap 2. Untuk pengadaan logistik pemilu di Provinsi DKI Jakarta memang medannya tidak terlalu berat karena memang kita tidak daerahnya tidak yang bergunung, kemudian ada jurang dan sebagainya, lokasinya juga tidak terlalu luas, tetapi memang yang menjadi concern perhatian kita bersama adalah media sosial justru, karena pengalaman kita di pemilu sebelumnya di 2019 banyak informasi-informasi yang terjadi, yang informasi yang kita sebut sebagai disinformasi. Kalau disinformasi itu artinya informasi yang salah kemudian dengan sengaja disebarluaskan. Ini dengan tujuan tentu saja untuk menyesatkan. Kalau misinformasi bisa kemungkinan informasi yang disebarkan itu yang menyebarkan sadar itu salah, bisa jadi yang menyebarkan itu kemudian tidak tahu bahwa informasi itu salah tetapi ikut menyebarkan. Yang kita khawatirkan saat ini yang menjadi concern kita menghindari adanya disinformasi maupun misinformasi. Jadi kita sedang melaksanakan kemudian adalah memperbanyak sosialisasi tentang tahapan pemilu logistik. Dulu di pemilu 2019 pernah terjadi, mungkin kita dengar bersama bahwa ada berita tentang 7 kontainer yang terdiri dari 80 juta surat suara sudah dicoblos di Tanjung Priok. Ini menjadi hal yang besar, kemudian viral, dan ini menjadi perhatian bersama, menyedot perhatian dari masyarakat, bukan hanya DKI Jakarta. Kemudian padahal kalau kita kemudian meninjau ulang informasi itu sejak awal, jika informasi tentang tahapan pemilu sudah tersosialisasikan kepada masyarakat, tentu masyarakat bisa dengan cepat menyadari bahwa informasi ini adalah informasi yang tidak benar atau hoax dan tidak ikut menyebarkan. Karena saat terjadi itu informasi bahwa 7 kontainer di Tanjung Priok surat-suara yang sudah tercoblos, saat itu KPU belum melaksanakan tahapan pencetakan surat suara. Jadi kalau kemudian kita tahu bahwa di tahapan itu belum ada pencetakan surat suara, tentu ini akan langsung terbantahkan. Masyarakat akan langsung menyadari bahwa oh iya, ini saat ini belum ada cetak suara, bagaimana mungkin akan ada surat suara sebanyak 7 kontainer yang sudah dicoblos. Jadi
kehati-hatian dari masyarakat juga kewaspadaan juga tentu harus kita tingkatkan. Kaitannya adalah yang kita paling khawatir kalau DKI Jakarta ini karena pengaruh media sosial dan informasi sangat cepat sehingga hal sekecil apapun yang salah jika kemudian tersebar dengan cepat tentu ini akan menjadi kendala juga dalam pelaksanaan logistik kita karena menghabiskan energi dan waktu kita juga untuk kemudian menjelaskan dan menyusuri tentang menganalisa dan menjelaskan kepada masyarakat tentang masalah ini. Melihat bahwa dampak dari persoalan disinformasi maupun misinformasi penyebaran hoax ini sangat meluas dampaknya dan berakibat juga cukup mengganggu pelaksanaan pemilu, tentu kita harus berkaca dari pengalaman pemilu di 2019. KPU Provinsi DKI Jakarta melaksanakan beberapa hal kaitannya. Yang pertama adalah kita mengadakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta berbagai elemen baik peserta pemilu maupun pemilih untuk memastikan bahwa semua masyarakat, semua elemen masyarakat yang terlibat di pemilu ini mengetahui tahapan-tahapan pemilu dengan baik. Sehingga nanti kalau kemudian ada informasi-informasi yang salah atau melenceng daripada tahapan, tentu teman-teman pemilih ataupun peserta pemilu akan dengan sadar merevisi atau mengkoreksinya, minimal tidak menyebarkan, tidak menggunakan jarinya atau jempolnya untuk kemudian langsung menyebarkan informasi-informasi yang bersifat hoax tadi atau belum tentu kebenarannya. Kemudian kami memastikan yang kedua adalah bahwa sebagai badan publik kami menyadari tentu kami adalah lembaga yang mengelola demikian banyaknya informasi publik sehingga kami memastikan bahwa informasi yang kami berikan itu betul-betul akurat dan berdasarkan fakta-fakta. Jadi kalau kemudian masyarakat menemukan informasi-informasi yang dirasa meragukan atau masih belum pasti kebenarannya, kami persilakan untuk mengeceknya di website kami, bisa juga di IG kami, bisa di Facebook kami, dan bisa langsung juga ke helpdesk kami di PPID KPU Provinsi DKI Jakarta. Jadi kami persilakan masyarakat untuk jangan dulu ketika menerima atau membaca berita-berita atau informasi-informasi di media sosialnya ataupun di handphonenya tidak langsung menyebarkan. Jadi disaring dulu sebelum di-sharing. Jadi berharap kalau masih belum pasti silahkan juga mengontak kami atau kemudian memverifikasi berita-berita itu kepada PPID kami atau ke website-website resmi yang ada di KPU Provinsi DKI Jakarta. Kemudian yang ketiga tentu saja kita ingin melibatkan seluruh stakeholder pemilu untuk bersama-sama menyebarluaskan informasi-informasi yang penting yang perlu dipahami oleh seluruh elemen masyarakat sehingga setiap dari diri kita individu memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang pelaksanaan tahapan pemilu, kemudian tujuan yang sama untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Pendistribusian pemilu logistik 2024 kami menargetkan bahwa dalam pelaksanaannya bisa tercapai 5T, artinya tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, dan yang terakhir sebenarnya adalah tepat anggaran, atau bilang hemat anggaran. Tepat waktu misalnya ada batas, kami membuat timeline untuk penyebaran logistik, pendistribusian logistik. Jadi kalau kita sudah menetapkan di tanggal sekian maksimal sudah harus sampai di kabupaten kota, maka kami memastikan bahwa di tanggal itulah logistik pemilu tahap 1 dan tersabar dan sudah sampai diterima dengan baik oleh teman-teman Satker di KPU Kabupaten Kota. Untuk tepat jenis tentu saja memang harus dan jenis yang kita akan distribusikan adalah surat suara untuk DPD. Tentu yang harus diterima oleh teman-teman Satker tentu saja harus suara DPD, jangan tertukar dengan yang lain. Kalau kemudian untuk tepat jumlah untuk logistik ini memang menjadi perhatian utama kami, artinya tidak lebih dan tidak kurang, sehingga yang diterima kalau kebutuhannya dari kabupaten kota itu adalah misalnya untuk surat suara kita Provinsi DKI Jakarta dari 30.766 TPS keseluruhan dengan DPT 8.252
1.817 DPT, kita memastikan bahwa kebutuhan surat suara, karena kalau kita menghitung kebutuhan surat suara itu adalah jumlah DPT per TPS ditambah 2%, jadi hitungannya adalah per TPS plus 2%, jadi kita memproduksi 8.431.963. Kita harapkan nanti setiap TPS pada hari H nanti menerima sesuai dengan kebutuhannya. Alur distribusi kita kan berjenjang ya, dari penyedia, provinsi memastikan dari pihak penyedia ini akan sampai di gudang sewa kabupaten kota. Kemudian nanti setelah sampai di gudang sewa kabupaten kota, nanti pihak KPU kabupaten kota memastikan nanti bahwa akan tersebar dan terdistribusi dengan baik sesuai kebutuhan tadi, sesuai dengan jumlahnya, sesuai kualitas, sesuai sasarannya, sesuai jenisnya. Ini terdistribusi dengan baik ke gudang tempat rekap, gudang penampungan penerimaan untuk teman-teman di kelurahan, kemudian akan tersampaikan kemudian satu minha di TPS. Kita memastikan ini alur distribusinya tersampaikan dengan baik. Mengingat bahwa nanti di pemilu nanti ada perkiraan kita di Februari itu adalah musim hujan, kita sudah mengantisipasi untuk mengamankan logistik pemilu, semisal kita memastikan bahwa kendaraan-kendaraan itu yang akan mengangkut distribusi logistik pemilu kita ini aman, artinya misalnya dia ada penutupnya dan sebagainya, kemudian tentu dilapisi oleh plastik, kemudian ketika disimpan di gudang kita juga memastikan bahwa suhunya juga oke, tidak merusak logistik pemilu yang kita simpan di gudang itu. Kemudian untuk keamanan dari luar tentu kita juga bekerjasama dengan kepolisian, dengan kalau untuk provinsi kita bekerjasama dengan Kapolda, dengan kepolisian daerah, dengan Dandimnya juga. Kemudian di masing-masing level satgas tentu kita berharap juga mengikuti kita bekerjasama tentu dengan level-level di masing-masing kabupaten kota. Nanti di kecamatan pun begitu. Kita berharap bahwa keamanannya itu bukan hanya dari perlindungan kita dari misalnya dari tampias hujan, dari kebakaran, kita juga meminta satker kita untuk kemudian bekerjasama juga menginformasikan tentang gudang-gudang, tentang logistik pemilu kita, keberadaannya, dan kemudian kepada damkar. Jadi sehingga nanti kita menjadi prioritas juga untuk pengamanannya juga. Kemudian kita juga bekerjasama dengan kepolisian itu juga untuk mengamankan juga. Kemudian kita ada standarisasi SOP untuk memilih gudang sewa. Jadi hal-hal itu sudah kita mitigasi risiko agar logistik pemilu ini bisa tersampaikan dengan aman hingga pada hari H di TPS. Karena kesuksesan pemilu itu sebetulnya juga diawali dengan kesuksesan pengadaan logistik. Karena artinya ketika di hari H di pemilu yang menggambarkan demokrasi itu adalah surat suara yang dipegang oleh pemilih. Pesan kami sebagai penyelenggara pemilu kepada pemilih pemula, khususnya teman-teman mahasiswa, bahwa suara Anda sangat berharga. Jadi gunakan suara Anda yang sangat berharga itu dalam bentuk surat suara, mencoblos dengan bertanggung jawab. Jadi tujuan kita melaksanakan pemilu tidak hanya peningkatan partisipasi, tidak dinilai hanya dengan banyaknya jumlah pemilih pemula, masyarakat atau pemilih datang ke TPS dan kemudian mencoblos. Tidak itu saja, tetapi kita juga berharap bahwa penggunaan surat suara itu jadi pemilih dengan sadar datang ke TPS, khususnya untuk pemilih pemula, datang ke TPS itu sudah dengan perlengkapan dari awal sebelumnya, misalnya sudah menganalisa dulu calegnya atau capresnya. Jadi datang ke sana itu ke dalam TPS itu Anda sudah dengan sudah menggali begitu banyak informasi terhadap caleg dan capres Anda, sehingga ketika datang ke TPS Anda sudah meyakinkan diri, saya akan memilih si A, si B, si C ini atau pasangan A, B, C ini untuk kehidupan 5 tahun masa depan saya. Jadi sekitar 2 menit tidak lebih Anda ada di dalam TPS. Kami berharap jangan berlama-lama di TPS karena antriannya juga pasti panjang. Di dalam bilik suara nanti pastikan sudah yakin akan memilih. Nah, kalau misalnya kita kalkulasi, mungkin hanya 2 menit Anda akan ada di dalam bilik suara, tapi ini bisa menentukan 5 tahun masa depan Indonesia. Jadi bukan 5 tahun masa depan Anda sendiri, tapi juga 5 tahun masa depan
masyarakat Indonesia. Kemudian untuk pemilih pemula, sekarang banyak media sosial, banyak hal yang bisa Anda cari terkait pilihan-pilihan Anda, dan jadilah pemilih yang bertanggung jawab, sehingga kemudian tidak baperan ketika Anda ikut-ikutan memilih dan ternyata misalnya pilihan Anda tidak sesuai. Jadi pastikan pilihan Anda sesuai dan sudah dengan hasil analisa dan kemudian pencarian mendalam Anda tentang wakil-wakil ataupun capres-wapres Anda yang akan Anda pilih nantinya. Yang kedua, kami menghimbau kepada pemilih pemula ini yang masih berdarah muda ya, untuk tidak menghabiskan waktu di malam harinya untuk berdiskusi saja, tetapi kemudian besoknya datang tidak tepat waktu atau terlambat sehingga TPS sudah ditutup, Anda tidak bisa menggunakan hak suara Anda. Pastikan Anda datang tepat waktu, karena TPS dimulai dibuka di jam 7, pastikan datang lebih awal juga karena untuk menghindari antrian. Jadi yang pertama tadi sudah saya sebutkan, dan yang kedua ini yang terpenting, karena kadang-kadang mahasiswa muda masih menggebu-gebu berdiskusi mencari sana sini, besoknya terlambat datang ke TPS, akhirnya suaranya tidak bisa digunakan. Jadi suara Anda sangat berharga, mari gunakan dengan baik pada tanggal 14 Februari 2024. Kami menunggu Anda di TPS sesuai dengan di mana tempat Anda terdaftar.